Alhamdulillah, selamat datang Bapak Ahid selaku pemateri kita pada malam hari ini. Baiklah, langsung saja saya mulai dalam kegiatan Madrasah Kader pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan bagi kita semuanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan juga atas rahmat dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Dan juga tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku moderator pada malam hari ini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosyida Laila Muhari. Saya dari Komisariat IMM FEB. Dan selanjutnya telah hadir bersama dengan kita semuanya pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Beliau Bapak Ahid Widi Rahmanta, lahir di Yogyakarta tanggal 4 Juli 1965. Tempat tinggal beliau di alun-alun Purbayan, Kota Gede. Riwayat pendidikan beliau pernah belajar di SD Muhammadiyah Bodon, selanjutnya SMP Muhammadiyah 7, dan juga menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 1, sekaligus alumni dari Sarjana IKIP Yogyakarta. Pengalaman organisasi beliau pernah bergabung di Resimen Mahasiswa, Pramuka Gudeb, dan juga Pemuda Muhammadiyah, dan pernah bergabung dalam Tapak Suci, dan juga FKPM Patu Purbayan atau Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat. Dan sekarang beliau masih diamanahkan sebagai Ketua PDM Kota Yogyakarta, sekaligus beliau tergabung dalam donor darah PMI Kota Yogyakarta. Seperti itu biodata singkat dari beliau, Bapak Ahid. Selanjutnya pada malam hari ini teman-teman semuanya kita akan mendengarkan penyampaian materi dari beliau mengenai ideologi Muhammadiyah. Kepada Bapak Ahid, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar saya tampilkan PPT beliau. Baik Pak, PPT sudah bisa.
Ya, bisa. Waktu dan tempat saya silakan. Suara saya bisa Nggih, didengar, Pak. Mbak. Bisa, Bapak. Suara saya bisa didengar ya? Bisa masuk didengar nggak suara saya? Bisa. Ya? Oke. Bisa, Pak. Iya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Adik-adik sekalian, aktivis-aktivis anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Malam hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan adik-adik sekalian, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 menggunakan media Zoom. Insya Allah tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap tholaqul ilmi meskipun dalam suasana yang serba keterbatasan. Tapi insya Allah mengikuti semuanya, mudah-mudahan menjadi satu pembelajaran yang luar biasa bagi kita sekalian. Jadi sekalian, terima kasih oleh Ketua IMM untuk menyampaikan terkait dengan ideologi bermuhammadiyah. Nah, saya lebih lebih ke arah pembenahan atau semacam revitalisasi. Karena saya yakin sebenarnya adik-adik tentang ideologi bermuhammadiyah sudah paham lah gitu. Jadi ketika IMM, saya punya keyakinan adik sudah tahu apa itu ideologinya Muhammadiyah. Meskipun nanti juga akan saya sampaikan, akan saya jabarkan dalam waktu yang singkat, karena kalau bicara ideologi Muhammadiyah ini perlu waktu yang panjang sebenarnya. Tapi insya Allah nanti akan kita sampaikan sesuai dengan kebutuhan dan juga barangkali mengingat waktu ya. Kalaupun nanti ada tanya jawab, monggo silahkan. Ya. Kalau memang belum bisa terpuaskan, barangkali nanti bisa disambung di luar forum ini. Kita bicara tentang revitalisasi ideologi Muhammadiyah. Jadi revitalisasi ideologi itu artinya memandang dan mementingkan kembali, atau kembali mengingatkan, mementingkan kembali tentang ideologi. Jadi ketika orang sudah bicara ideologi, ini harus selalu setiap saat, ibaratnya sebuah baterai, ini harus setiap saat dicas. Gitu. Maka revitalisasi ideologi ini bagi Muhammadiyah, bagi kita, ini adalah sangat sangat penting, ya. Karena zaman berkembang, maka kemudian ideologi kalau tidak kemudian kita ikuti dengan direvitalisasi lagi, maka kita akan ketinggalan zaman dan barangkali sudah akan berbeda. Kalau dalam pengertian bahasa, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dua kata, yaitu idios yang artinya gagasan atau konsep, dan logos yang kita sudah tahu, logos itu ilmu. Berarti pengertian ideologi secara umum adalah sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, pandangan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan tersistematisasikan. Nah, dalam arti luas, ideologi adalah pedoman normatif yang dipakai oleh seluruh kelompok sebagai dasar cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan yang dijunjung tinggi. Jadi, itu pengertian dari ideologi. Nah, lebih spesifik ideologi bermuhammadiyah ini bisa kita pahami bahwa ideologi bermuhammadiyah diartikan sebagai serangkaian nilai dasar dan sistem atau paham yang bersifat menyeluruh dan mendalam, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, dan juga ajaran, serta cara yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Itu ideologi Muhammadiyah. Jadi tidak sederhana, ini namanya ideologi Muhammadiyah. Tetapi semuanya bisa dipelajari, bisa dipahami, dan kita juga harus paham. Sehingga ketika kita masuk bermuhammadiyah, kita hidup di Muhammadiyah, kita menjadi warga Muhammadiyah, harapannya itu sudah tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sudah paham apa dengan ideologi Muhammadiyah. Kemudian juga kita harus memahami bahwa serangkaian nilai-nilai dasar tadi yang disebut dengan ideologi Muhammadiyah, di Muhammadiyah itu ada beberapa tahapan, beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah muqaddimah anggaran dasar. Kemudian ada kepribadian Muhammadiyah, ada MKCH, matan, keyakinan, dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian khitoh Muhammadiyah. Dan yang terakhir adalah PHIWM, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi ada tingkatan yang paling tinggi. Kalau di dalam struktur ketatanegaraan, ya, kita tahu ada namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, barangkali muqaddimah itu sama, ya. Kenapa kemudian hampir sama strukturnya antara Muhammadiyah dengan struktur ketatanegaraan kita? Kita ingat bahwa negara kita itu yang mendirikan adalah di antaranya para tokoh-tokoh Muhammadiyah. Maka kalau kemudian ada beberapa hal yang hampir sama secara struktural dan mungkin substansinya, ya tidak salah, karena memang dulu tokoh-tokoh kita adalah termasuk pendiri-pendiri bangsa. Sehingga ada berbagai hal yang mungkin sama. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu kalau di negara kita, di undang-undang negara kita namanya pembukaan, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada kepribadian Muhammadiyah, ada MKCH, HITOH, dan juga PHIWM. Ya. Silahkan kalau yang sudah bisa melihat di PPT yang sudah saya kirim, bisa dilihat di situ. Pernah lihat kalian anggaran dasar Muhammadiyah, ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga? Nah, di dalam muqaddimah anggaran dasar itu ada 7 alinea. Ya. Kalau di negara kita Undang-Undang Dasar 45, kalau tidak itu ada 4 alinea. Ya, nah, di muqaddimah anggaran dasar itu ada 7 alinea yang semuanya merupakan bagian-bagian penting dari adanya Muhammadiyah. Mulai dari kenapa Muhammadiyah berdiri, kemudian apa tujuan Muhammadiyah, dan seterusnya, itu terkandung filosofi di dalam muqaddimah anggaran dasar. Ya. Nah, ada 7 pokok pikiran atau 7 alinea. Yang pertama, alinea pertama, jadi pokok pikiran pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta patuh hanya pada Allah. Berdasarkan tauhid. Ya. Negara kita tidak jauh beda, ada namanya Pancasila. Sila pertama masih ingat? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya juga kalimat tauhid. Mengesahkan Allah. Ya. Jadi, maka tadi saya katakan karena pendiri negara kita, bapak-bapak bangsa kita, banyak yang dari Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, maka sebenarnya mulai dari dasar negara dan seterusnya banyak diwarnai juga oleh kepentingan-kepentingan umat Islam yang itu diwakili oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam ketika itu. Yang kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat. Manusia tidak mungkin dia hidup hanya sendirian. Manusia sehebat apapun, dia mesti hidup perlu bantuan orang lain. Maka dikatakan bahwa hidup manusia itu harus bermasyarakat, harus punya saudara, punya tetangga, itu semuanya harus menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Nah, bisa dilihat di situ, sudah ditayangkan. Yang ketiga, hanya ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan satu-satunya ajaran hidup yang dapat dijadikan sendi pembentuk pribadi utama,
dan untuk mengatur ketertiban hidup bersama atau bermasyarakat menuju hidup bahagia sejahtera yang hakiki dunia dan akhirat. Hanya ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Saya garis bawah itu. Jadi maka Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu diantaranya kemudian dituangkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar alinea ketiga atau pokok pikiran ketiga. Hanya ajaran Islam yang sebenar-benarnya dan satu-satunya. Sebenar-benarnya dan satu-satunya. Tidak ada sendi-sendi lain, tidak ada aturan-aturan lain yang difahami oleh Muhammadiyah untuk kita bisa hidup hakiki dunia akhirat, kecuali adalah ajaran Islam. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai ibadah kepada Allah, berbuat islah dan ihsan kepada sama manusia. Berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Apakah agama Islam ini belum tinggi? Sudah. Apakah agama Islam ini perlu ditegakkan? Iya. Jadi yang alinea keempat, pokok pikiran keempat, kita harus berjuang. Ini saya garis bawahi. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Islamnya sudah sempurna. Ya, sudah ditutup oleh Rasulullah ketika kemudian Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Tetapi kemudian karena perkembangan zaman, kemudian karena persebaran Islam yang barangkali perlu waktu yang lama dan jauh dari sumbernya, maka banyak hal yang sudah melenceng dari yang sebenar-benarnya. Maka kemudian Muhammadiyah punya tujuan, punya cita-cita untuk memperjuangkan, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apakah belum pernah ada masyarakat Islam sebenar-benarnya? Sudah. Zaman Rasulullah jelas. Ya, Khulafaur Rasyidin itu masih juga bagus. Tapi kemudian semakin jauh akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, termasuk di negara kita, di Indonesia, awal berdirinya Muhammadiyah, artinya ketika itu kita masih dalam era jajahan Belanda, maka umat Islam sudah banyak yang melenceng. Ya. Nah, maka kemudian ini kita harus berjuang semacam itu. Yang kelima, perjuangan tersebut hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak perjuangan para nabi. Ada banyak nabi dan rasul, tetapi yang menjadi perjuangan utama adalah cita-cita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, nabi penutup zaman adalah Muhammad. Meskipun dulu banyak nabi, banyak rasul, tapi kemudian disaripatikan di dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad di dalam kitabnya Al-Quran. Ya, maka kita harus berjuang tersebut adalah mengikuti jejak beliau. Tiba pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya Kiai Dahlan dan beberapa muridnya memberi nama organisasi kita itu, gerakan kita itu adalah Muhammadiyah. Dalam arti yang sederhana adalah pengikut Muhammad. Yang keenam, pokok pikiran keenam, perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut akan berhasil dengan cara berorganisasi. Ini diilhami oleh Ali Imran 104. Ya. Yang kemudian Kiai Dahlan, kalau begitu untuk berjuang itu harus melalui sebuah organisasi. Ya, diilhami dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kamu sekelompok orang, segolongan orang yang mengajak kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Orang-orang itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, dari ayat itu Kiai Dahlan menafsirkan kalau seperti itu maka kita harus membentuk kelompok. Ya, kelompok ini diartikan oleh Kiai Dahlan adalah organisasi. Ya, Persyarikatan Muhammadiyah ini yang kita pakai, kita yakini sebagai alat untuk bisa memperjuangkan cita-cita
Muhammadiyah. Kemudian pokok pikiran yang terakhir, seluruh perjuangan diarahkan bagi tercapainya tujuan akhir Muhammadiyah. Jadi tujuan akhir Muhammadiyah tidak sekedar selamat di dunia, tetapi juga akhirnya adalah pada dunia dan akhirat. Bahasa kita sehari-hari adalah badatun, toyibatun, warobun, wafur. Ya. Sebuah negara yang adil, makmur, sejahtera, diridhoi Allah, dan mengantarkan kita semuanya adalah ke surga Jannatun Naim. Jadi Muhammadiyah itu sebuah alat perjuangan untuk mencapai badatun, toyibatun, warobun, wafur, yang kemudian diharapkan setelah kita nanti meninggal semuanya, maka kita akan bisa mengantarkan ke surga Jannatun Naim. Ya. Nah itu yang mukadimah anggaran dasar. Ya. Kemudian kepribadian Muhammadiyah, ini bagian dari ideologi Muhammadiyah yang kedua, ya, yaitu kepribadian Muhammadiyah itu merumuskan ada hakikat Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Kemudian juga apa dasar Muhammadiyah? Yang ketiga, pedoman amal usaha Muhammadiyah. Dan yang keempat, pedoman perjuangan Muhammadiyah. Itu yang dirangkum dalam kepribadian Muhammadiyah. Nah, kita mulai dari yang pertama, apakah Muhammadiyah itu? Ini sejak awal, bagi adik-adik sekalian yang mungkin kenal Muhammadiyah belum lama barangkali, ya, maka ini harus dipahami dulu. Jangan kemudian ikut Muhammadiyah, jangan kemudian aktif di IMM kalau kalian belum paham apa itu Muhammadiyah. Yaitu persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Saya garis bawahi gerakan, bukan sekedar organisasi, tetapi sebuah gerakan. Maka Muhammadiyah tidak ada artinya Muhammadiyah boleh dikatakan mati kalau tidak bergerak. Kalau tidak ada gerakan, maka Muhammadiyah adalah merupakan sebuah gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada perseorangan dan juga kepada masyarakat. Ya. Jadi gerakan kita adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Mengajak kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, baik pada perorangan maupun juga pada kelompok-kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, yang berikutnya adalah dasar dari amal usaha Muhammadiyah. Apa itu amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha Muhammadiyah itu bagian dari alat perjuangan, bagian dari alat dakwah Muhammadiyah, yang di situ mempunyai spesifikasi tersendiri. Di Muhammadiyah sangat terkenal dengan amal usaha pendidikan, kemudian amal usaha ekonomi, dan amal usaha kesehatan. Tiga itulah pilar utama dakwah Muhammadiyah. Saya ulang, satu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan juga bidang kesehatan. Bidang pendidikan, kita sudah tahu di Indonesia ini, bahkan mungkin sudah sampai ke luar negeri, ada berapa ratus ribu sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Mulai dari TK, bahkan PAUD sekarang, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai ke perguruan tinggi, termasuk pondok pesantrennya. Itu adalah amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Kemudian ada dalam bidang kesehatan. Kalian tahu, hampir di seluruh kota di Indonesia ini, terutama kota-kota besar, itu ada namanya PKU, ya, ada namanya rumah-rumah bersalin Muhammadiyah, ada BKIA,
macam-macam terkait dengan amal usaha dalam bidang kesehatan. Ya. Kemudian yang ketiga, amal usaha bidang ekonomi. Kita punya BPR, kita punya bank syariah dan sebagainya. Yang semuanya adalah merupakan amal usaha. Nah, di sini saya garis bawahi, amal usaha Muhammadiyah itu adalah salah satu media dakwahnya persyarikatan. Jadi dakwah kita, dakwah persyarikatan Muhammadiyah, itu melalui 3 pilar itu yang paling utama. Meskipun dalam bidang lain ada. Dalam bidang politik, dalam bidang kesejahteraan sosial yang lain juga ada. Tetapi yang paling utama, 3 pilar itu. Pendidikan. Kita punya banyak sekali sekolah Muhammadiyah. Jadi sekolah Muhammadiyah, kemudian PKU Muhammadiyah, kemudian unit-unit ekonomi Muhammadiyah, itu semuanya adalah media dakwah. Ya, semua media dakwah. Nah, dasar-dasarnya yang pertama, hidup manusia berdasarkan tauhid, ini sudah tadi kita singgung depan. Hidup bermasyarakat dan seterusnya, mematuhi ajaran Islam, menegakkan junjung tinggi agama Islam, sehingga merupakan kewajiban ibadah Allah dan seterusnya. Mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Muhammad, ini sudah kita bicarakan tadi depan. Nah, jadi sekalian, sekarang kita, ini ada skema sedikit yang mohon untuk dipahami. Kondisi Muhammadiyah sekarang, kondisi kita semua ini, warga Muhammadiyah, ya, berada di seputaran, berada di lingkaran, berada dikepung oleh ideologi-ideologi yang lain. Ini yang terkait dengan organisasi, baik itu organisasi keagamaan, organisasi yang semuanya menyangkut dengan Islam di sini, tetapi barangkali berbeda, agak berbeda. Ya. Muhammadiyah dikepung, ya, ada namanya Nahdlatul Ulama, ya, kemudian PUI, kemudian ada Ahmadiyah, bahkan ada Syiah juga masuk di Indonesia, kemudian Al-Irsyad ini juga sudah cukup lama. Nah, di kalangan mahasiswa ada HMI, kemudian juga ada HTI yang kemarin belum lama ini dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Ya, kemudian ada Matraul Anwar, ini juga organisasi yang cukup besar. FPI, ya, LDII, kami, dan seterusnya, persis. Ya. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang ada di sekitar Muhammadiyah. Organisasi-organisasi yang juga bersama-sama dengan Muhammadiyah kepingin memajukan umat Islam, kepingin memajukan Indonesia. Hanya dengan cara sesuai dengan paham masing-masing. Ya. Yang jelas kita sudah sangat kenal dengan Nahdlatul Ulama misalnya. Itu termasuk organisasi besar yang juga ada di Indonesia. Ya. Nah, ini semuanya harus kerjasama dalam satu hal. Tapi dalam hal lain barangkali punya paham sendiri-sendiri. Itu juga sah-sah saja. Karena kita punya pemahaman yang tidak harus sama dengan organisasi-organisasi yang ada di sekitar kita. Kemudian ini juga begitu, kita melihat kondisi sekarang. Ya. Kondisi sekarang ini kita juga dikepung oleh paham-paham yang ada di Indonesia. Yang baru, sekarang ini nampaknya baru hangat. Ya. Kita lihat, kita rasakan paham komunis. Jelas itu adalah paham yang sangat bertentangan dengan paham Muhammadiyah, termasuk paham Islam, paham beragama. Karena komunis itu dasarnya adalah anti Tuhan atau orang yang tidak berketuhanan. Maka kalau kemudian disandingkan dengan Muhammadiyah, disandingkan dengan Islam, jelas itu tidak mungkin. Ya, jadi paham komunis yang dulu memang sudah secara resmi sudah dibubarkan, ya. Jadi dengan TAP MPRS nomor 20 nomor 25 apa 26 ya, tahun 25 tahun 66 itu ajaran komunis sudah dilarang di Indonesia. Kemudian partainya juga sudah dibubarkan dengan semua
underbu-underbunya. Ya. Tapi apakah kemudian itu hilang? Tidak. Karena sebuah ideologi itu dalam bahasa kita disebut dengan bahaya laten. Ideologi itu tidak bisa hilang. Manusianya bisa hilang. Manusianya bisa mati. Tapi ideologi tidak hilang. Sehingga kita harus waspada betul terhadap bahaya komunis yang ini jelas di negara kita sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan kudeta. Mencoba untuk mengambil alih kekuasaan tapi tidak pernah berhasil. Karena memang sebenarnya komunis itu tidak cocok untuk hidup di Indonesia. Nasionalis bagus ada, bahkan kita juga punya sifat nasionalis. Ya. Kemudian sekarang ada paham namanya Islam Nusantara, yang ya ini juga mogok dicermati saja. Ya, bagaimana dengan paham-paham semacam ini? Kira-kira dengan Muhammadiyah kayak apa? Tapi tidak perlu dibenturkan. Ya, kita tidak perlu dibenturkan. Biar mereka jalan. Asalkan kita sudah punya dengan ideologi yang kuat, maka paham-paham yang ini kita tidak perlu khawatir. Tetapi kalau ideologi kita kurang kuat, maka paham-paham ini jelas akan mempengaruhi kehidupan bagi rakyat kita. Ya. Ada materialisme, ada premanisme, sosialis, ya, kapitalis. Bahkan juga kita tidak menutup mata, terutama di kalangan-kalangan rakyat bawah ini ada kejawen namanya. Ya. Nah, Muhammadiyah dikepung oleh itu. Kemudian di satu sisi ada organisasi politik. Ya, ada organisasi politik yang jelas itu juga mau atau tidak mau akan mempengaruhi juga ya terhadap Muhammadiyah. Tetapi Muhammadiyah lebih tua dari mereka. Muhammadiyah lebih kuat daripada partai politik. Ya. Jadi politiknya kayak apa, tapi paham Muhammadiyah bahwa politik jangan sampai kemudian merubah atau mengganggu di dalam Muhammadiyah berdakwah. Ya. Tetapi memang kalau kemudian kita tidak berpolitik, maka politik itu juga mau atau tidak mau akan mengganggu suasana dakwah kita. Karena politik itu akan mempunyai produk politik. Produk politik itu tentu saja akan sesuai dengan apa yang digodok oleh kepentingan-kepentingan politik. Maka Muhammadiyah tidak berpolitik langsung, tapi Muhammadiyah tidak boleh buta politik. Kita juga harus paham. Ya. Nah, ada Golkar, ada Perindo, ada PDIP, dan seterusnya. Dan warga Muhammadiyah hampir ada semua di sana. Ya, hampir semua ada. Ya. Dengan PAN dulu pernah memang sejarah PAN itu memang yang melahirkan adalah setelah Tanwir Muhammadiyah di Semarang ketika itu setelah reformasi. Ya, meskipun ketika kemudian sudah berdiri ya sudah mereka sudah jalan ya dan Muhammadiyah tidak kemudian harus ke satu partai yang lain termasuk diantaranya PAN. Tidak punya keharusan kewajiban untuk ke sana. Hanya secara historis memang kita tahu bahwa yang melahirkan Partai Amanat Nasional itu tokoh reformasi kita Pak Amin Rais ketika itu pada saat reformasi kemudian beliau menjadi ketua PP Muhammadiyah dan mengundurkan diri diganti Buya Syafi'i dan Pak Amin berijtihad politik untuk mendirikan sebuah partai ya. Dan partai-partai yang lain ya. Tapi yang jelas bahwa kita warga Muhammadiyah diberi kebebasan kaitannya dengan keberpihakan politik. Ya. Kemudian juga di wilayah kita, ya Muhammadiyah itu warganya, bahkan mungkin juga termasuk para pimpinannya, ini terdiri dari berbagai profesi yang semuanya akan diakomodir di Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah awal berdiri kebanyakan adalah para pedagang, para saudagar. Kemudian sekarang bergeser, ya. Ya masih ada para pedagang, para saudagar. Tapi kemudian profesi sudah berubah. Ada yang pegawai negeri, ya, birokrat, ya, bahkan ada yang kepala daerah dan seterusnya. Saudara sekalian,
adik-adik yang saya cintai, saya banggakan. Kemudian yang ini, yang perlu kita pahami bersama sekarang terkait dengan revitalisasi tadi. Apa yang menjadi masalah saat ini di antara kita? Apa yang menjadi masalah di antara para pengurus, para pimpinan di persyarikatan, termasuk di dalamnya adalah Urtup. Ada beberapa hal yang sempat saya uncai, ya, saya cari akar permasalahan. Yang ini nanti harus kita cari solusi yang terbaik. Yang pertama, beberapa pimpinan, apalagi anggota, baik dari pimpinan persyarikatan secara struktural maupun di tingkat grassroots, di tingkat anggota, yang belum paham dengan fungsi dan tugas serta wewenangnya. Sebagai anggota itu fungsinya apa, tugasnya apa, kewenangannya apa. Nah, kalau ini ada pada anggota, tidak begitu parah akibatnya. Tetapi kalau tidak paham ini pada pimpinan, ini akan menjadi kacau itu organisasi. Ya, tolong nanti kita introspeksi apa betul yang saya sampaikan itu, apa betul yang saya tulis ini. Nah, yang pertama, tidak paham dengan fungsi, tugas dan wewenangnya. Yang kedua, kurang komitmen. Ya, kurang komitmen dengan persyarikatan. Kalau kita sudah ada di Muhammadiyah, entah itu di Urtum, entah itu di struktural, entah itu di jamaah, apalagi kita sudah punya NBM, maka ya jangan menduakan Muhammadiyah. Ya, komitmen kita hanya satu pada persyarikatan. Ya, saya yakin bahwa kalau komitmen kita satu, tidak menduakan Muhammadiyah, maka tujuan dari Muhammadiyah itu insya Allah ya akan tercapai. Tetapi kalau masih kurang komitmen, ya misalnya ketika kita menghadapi COVID-19 ini, banyak juga di antara kita masih meragukan, ya kurang percaya dengan keputusan pimpinan pusat terkait dengan penanggulangan pencegahan COVID-19. Ini artinya kita kurang komitmen. Ya, kenapa sholat tidak boleh di masjid? Bukan tidak boleh di masjid. Harus kita pahami. Yang tidak boleh itu berkumpulnya orang dengan orang. Maka sekarang kita menggunakan cara seperti ini. Ya, kita dengan cara Zoom seperti ini adalah untuk menghindari pertemuan langsung. Ya, kita harus paham bahwa bapak-bapak pimpinan di sana sudah sangat memikirkan itu. Ya, nang masjid kok ora oleh, bukan ora oleh di masjid, bukan tidak boleh ke masjidnya. Tapi yang tidak boleh adalah berkerumunnya massa yang banyak. Ya. Di masjid kan tidak mungkin kita sholat kok tidak berdekatan. Nah, kemudian sekarang sudah mulai boleh ke masjid. Tetapi jarak harus tetap diatur dan seterusnya. Nah, ini kita harus punya komitmen ini. Ya. Apalagi kita sebagai pimpinan, apalagi kita sebagai generasi muda Muhammadiyah. Ya. Yang ketiga, kurang luasnya ilmu pengetahuan. Kita seringkali kurang senang membaca. Kita kurang senang menambah ilmu. Sehingga ya terjadi stagnan. Ya. Nah, apalagi kalau itu di tingkat pimpinan, maka ini menjadi parah ini akibatnya. Kurang beramal dan sedikit ikhlas. Kita jangan kemudian sebagai warga Muhammadiyah, sebagai anggota IMM, ya, itu harus kita bisa mempelajari sejarah tokoh-tokoh pergerakan awal dulu. Bagaimana keikhlasan beliau-beliau, keikhlasan Kiai Dahlan misalnya, sampai menjual di harta bendanya untuk kepentingan sekolahnya, membayari guru ngajinya. Ya. Ini keikhlasan, ya, keikhlasan untuk beramal. Jangan di Muhammadiyah untuk mencari sesuatu. Kiai Dahlan pesan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Kalau sejak awal kita sudah punya keinginan untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan finansial dari Muhammadiyah,
keliru. Ya, lebih baik balik kanan. Karena tidak akan didapatkan itu. Tidak akan kita dapatkan. Bahkan di Muhammadiyah kita itu lebih sering harus mengikhlaskan, harus banyak beramal. Kemudian kurang atau bahkan tidak mengindahkan kegiatan. Apalagi anak muda. IMM saya yakin punya banyak kegiatan-kegiatan. Kalau kemudian kita tidak aktif di dalamnya, kita tidak mengikuti di dalamnya, ya ini akan terjadi hal yang sekarang ini. Ya, terjadi hal-hal yang seolah-olah bahwa kegiatan itu tidak dengan saya sudah jalan. Jangan punya anggapan kayak gitu. Tapi harus kita pahami, kita semuanya adalah punya tanggung jawab ya, untuk mengindahkan kegiatan, untuk bisa mensukseskan semua kegiatan yang sudah diprogramkan. Kemudian yang ketujuh, kurang mandiri secara ekonomi. Ini juga hal yang banyak kita jumpai di lapangan, terutama di gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan angkatan muda. Kalau yang ini pada anak-anak muda, saya masih sedikit memaklumi. Karena anak-anak muda itu dalam hal ekonomi memang biasanya belum mandiri. Maka kita punya kewajiban bagaimana meskipun kita belum punya pendapatan yang resmi, pendapatan yang rutin tiap bulan atau tiap minggu atau tiap tahun, tetapi kita juga harus berani mandiri. Bagaimana mengupayakan supaya kegiatan-kegiatan itu tidak tergantung pada orang lain. Karena kalau sudah tergantung pada orang lain, kita akan terikat. Ya kalau mengikatnya dengan baik-baik. Kalau mengikatnya akhirnya kita harus terjumus dalam 1-2 hal yang kurang baik, maka organisasi akan terbawa. Ya, nah ini monggo nanti bisa disiasati bagaimana dengan kemandirian ekonomi. Kurang tegas dalam bersikap, ya apalagi pimpinan harus berani bersikap tegas. Tegas beda dengan kasar. Ya. Tapi kalau pimpinan tidak tegas, maka marwah dari kepemimpinan itu dipertanyakan. Ya, organisasi itu akan tegak berdiri dengan baik kalau pimpinannya berani bersikap tegas. Tidak atau bahkan kurang visioner. Ya, tidak punya visi yang jelas. Jadi pimpinan mau ngapain toh? Jadi anggota IMM mau ngapain? Ya, nah kita harus punya visi. Kita harus punya pandangan ke depan. Untuk apa kita bermuhammadiyah? Untuk apa kita menjadi anggota IMM? Ya, jadi ini harus kita tetapkan sejak awal. Nah ini ada bahasa mutungan dan leda-ledi ya, atau mungkin lempem. Ada masalah sedikit, kemudian sudah balik kanan. Ada masalah sedikit, kemudian leda-ledi dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa sederhana yang dan saya yakin juga ada di lingkungan kita. Ya. Apakah bahkan mungkin kita sendiri bagian dari ini, ya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kurang berani bertanggung jawab. Hidup itu adalah pilihan. Tetapi setelah memilih, maka harus diikuti dengan tanggung jawab. Apapun yang kita pilih, itu harus diikuti dengan tanggung jawab. Kalian sudah berani milih IMM, maka ya harus berani bertanggung jawab. Apapun yang kalian lakukan, apapun kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk membesarkan IMM sebagai gerakan salah satu dari organisasi otonomnya Perserikatan Muhammadiyah. Kemudian kurang siap dikritik. Banyak pimpinan sekarang yang ngomongnya gede, tapi ketika dikritik kemudian timbul masalah atau emosi atau marah. Ini adalah bagian yang tidak siap untuk dikritik. Sebagai pimpinan harus siap untuk dikritik. Karena pimpinan itu adalah orang yang ada di atas, yang bisa dilihat oleh siapapun, maka juga harus punya kesiapan untuk dikritisi. Kritik yang baik silahkan diterima. Ya. Karena kita akan bisa maju kalau ada yang mengkritisi. Kalau tanpa dikritisi, maka kita tidak akan bisa maju. Karena semua sudah dianggap baik, padahal sebenarnya belum tentu baik.
Tapi ketika ada kritik, ada saran, ya diterima. Ya. Kemudian juga dilaksanakan kalau memang itu kritiknya baik. Syahwat politiknya besar. Politik itu seolah-olah memang menjadi satu punya daya tarik yang luar biasa. Ya, punya daya tarik luar biasa. Maka teman-teman kita, kalau yang memang punya syahwat politik yang besar, monggo silahkan disalurkan lewat partai politik. Ya, tetapi jangan seret-seret, jangan bawa-bawa IMM kita itu untuk satu atau dua partai politik atau kepentingan politik-politik tertentu. Kasihan itu organisasinya. Secara pribadi, monggo Muhammadiyah tidak melarang untuk aktivisnya berpolitik. Bahkan jangan dilepaskan, karena tadi saya katakan bahwa politik itu produknya juga akan mempengaruhi pada potensi dakwah kita. Ya, kalau orang-orang kita banyak yang kemudian masuk dalam bisa menghasilkan produk-produk politik, maka insya Allah Muhammadiyahnya juga bisa terselamatkan. Tapi kalau tidak ada, maka yaitu resiko. Ya, kita menjadi korban dari partai politik. Kemudian memot, petong, dan pelit, bahkan mungkin masa bodoh. Ya, saya kira ini kalaupun ada ya tidak banyak lah itu. Ya, orang yang seperti ini. Nah, yang terakhir, kita sebagai pimpinan, kita sebagai anggota Urtum, dilihat orang itu bukan karena pangkat jabatan dan sebagainya, tapi dilihat karena iman kita, akidah kita, ibadah, dan juga karena akhlaknya, terutama akhlaknya. Maka inilah yang harus kita pegang betul, keimanan, kemudian akidah, jangan sampai akidah kita terbawa-bawa kemana-mana, kemudian ibadah kita dan juga akhlaknya. Ini yang kelihatan dari luar dan selalu diamati oleh orang lain, tapi seringkali kita kurang begitu memperhatikan ini. Nah, ada beberapa solusi, barangkali nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Ini solusi sederhana dari saya. Ya. Secara kelembagaan kita harus mengintensifkan rapat atau evaluasi. Kita harus sering ada evaluasi, ada rapat. Bahkan kalau namanya organisasi kok tidak ada rapat, itu sudah menunjukkan bahwa organisasi itu tidak akan lama usianya. Ya. Jadi tetap harus ada rapat rutin dan di situ dievaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan juga persiapan untuk melakukan kegiatan yang sudah dilakukan. Baitul Arqam seperti yang barangkali kali ini, hanya kemudian karena kondisi pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa ketemu secara langsung. Ya. Karena ini adalah bagian dari pengkaderan di persyarikatan yang secara formal, namanya Baitul Arqam. Nanti kalau meningkat lagi ada namanya Darul Arqam. Ya. Itu pengkaderan secara formal di semua jenjang, di semua urtum, di persyarikatan Muhammadiyah. Kajian-kajian ilmiah dan keagamaan, apalagi kita ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kajian ilmiah keagamaan itu wajib ini hukumnya. Harus ada kajian-kajian yang terus untuk mengasah pola pikir, untuk mengasah kecerdasan kita, ya, baik dalam kegiatan keagamaan, dalam kajian keagamaan, maupun dalam kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Suatu saat perlu kita juga refreshing, atau kita dibanding, melihat keluar, ya, sehingga akan tahu ternyata di luar seperti itu. Kita hanya melihat sementara di sini, di sana sudah mulai berkembang, maka perlu ada semacam refreshing atau juga mungkin studi bandingnya. Yang kelima, lebih sering diadakan kegiatan lapangan atau kegiatan yang sifatnya bersama-sama, kegiatan yang memerlukan pertemuan-pertemuan fisik. Ya. Hanya untuk saat ini barangkali ini agak harus dikurangi. Ya, tetapi kalau nanti sudah dalam kondisi normal, apalagi anak-anak muda, saya yakin kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan itu lebih disenangi, baik yang laki-laki maupun perempuan. Ya.
Kita ada beberapa ortum ya termasuk IMM, dan ada Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah. Itu harus banyak kegiatan-kegiatan lapangan sebagai anak muda. Kemudian yang keenam, lebih banyak silaturahim. Ya, silaturahim itu Rasulullah mengatakan bahwa kita yang senang silaturahim akan ditambah umurnya, diperpanjang umurnya. Di samping itu juga akan ditambah rezekinya. Jadi dengan silaturahim ini akan semakin panjang umurnya, ditambah rezekinya. Di antaranya adalah kita akan lebih menguatkan ideologi di dalam bermuhammadiyah ketika kita silaturahim di antara kita. Nah, yang terakhir barangkali juga perlu kita upayakan peningkatan kesejahteraan. Ya, jadi kita tidak boleh mencari hidup di Muhammadiyah, ya. Tetapi ketika kemudian sudah dianggarkan, sudah ada program ya untuk kegiatan persyarikatan, untuk kegiatan IMM, organisasi, ya jangan kemudian semuanya harus tombol. Ya, kalau sudah ada anggaran. Tetapi kalau memang belum mampu, ya ini sifat kita harus tombol lebih dahulu. Ya. Tapi kesejahteraan tidak harus dalam bentuk uang. Kesejahteraan tidak harus dalam bentuk materi. Ya, tetapi kesejahteraan yang lain itu banyak, dan ini menjadi salah satu solusi untuk lebih meningkatkan ideologi kita bermuhammadiyah. Nah, yang terakhir, kita tidak usah banyak cincong, tidak usah banyak ngomong, tinggal apa yang mau kita lakukan. Ya, apa yang mau kita kerjakan untuk IMM ke depan, apa yang mau kita kerjakan, kita laksanakan untuk kemajuan IMM, otomatis juga untuk kemajuan kita semua sebagai salah satu ortum Angkatan Muda Muhammadiyah, terutama yang ada di Yogyakarta ini. Saya kira tidak banyak itu yang saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin bisa disampaikan, atau kalau sudah dianggap cukup ya terima kasih. Dan sekali lagi waktu saya terbuka 24 jam, artinya tidak hanya terbatas pada saat ini saja. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan di luar forum ini, saya masih menerima, monggo, baik ketemu langsung di kantor pimpinan daerah, atau mungkin secara lewat media sosial, dipersilahkan. Saya tidak akan menutup. Yang penting bahwa kita semua untuk kebaikan persyarikatan dan juga kemajuan adik-adik sekalian sebagai salah satu ortum Angkatan Muda Muhammadiyah. Saya kira itu dulu Mbak Rosida, ya, yang saya sampaikan. Mungkin agak cukup banyak, tapi mudah-mudahan bisa disaripadikan sendiri, bisa mengambil intisarinya. Ya, itu dulu Mbak Rosida, saya kembalikan, mungkin bisa dilanjutkan untuk diskusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian materi dari Bapak Ahid. Yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan dapat mengetik pada kolom chat. Kolom chat. Permisi Bapak, ya. Di sini sudah ada. Tolong Mbak Rosida. Kalau ada pertanyaan tolong dibacakan, tolong. Oke Pak, baik. Ya. Di sini sudah ada satu pertanyaan Bapak. Atas nama Zulfikar Razarmu, mohon maaf izin bertanya, mengapa Muhammadiyah tidak dijadikan partai politik Pak? Atas dasar misalnya tujuan Muhammadiyah dan gerakan dakwah itu sendiri mungkin akan mudah menegakkan dan menjunjung tinggi tujuan Muhammadiyah dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik, dan mungkin kalau misalkan mengandalkan orang Muhammadiyah di parlemen tidak bisa dipungkiri akan berubah haluan.
Seperti itu, Pak. Lebih singkatnya, mengapa Muhammadiyah tidak dijadikan partai politik? Ya. Langsung saya jawab saja ya, Mbak Zulfikar. Iya, Bapak. Dipersilahkan, Pak. Oke. Terima kasih Mas Zulfikar. Ini pertanyaan bagus. Ya. Kita paham bahwa produk politik itu akan mempengaruhi semua lini, semua sektor kehidupan. Iya. Tetapi Muhammadiyah itu punya ciri khas. Ya. Jadi Muhammadiyah itu tidak berpolitik praktis. Ya, tidak berpolitik praktis. Kita bisa melihat bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana hingar-bingarnya namanya partai politik. Ya. Bahkan kemudian bisa pecah, bahkan kemudian bisa saling gontok-gontokan secara fisik. Itu partai politik. Tetapi Muhammadiyah tidak seperti itu. Muhammadiyah lebih santun. Muhammadiyah lebih menekankan pada amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Ya, tapi tidak lewat jalur partai politik. Kalau orang-orangnya silahkan. Kita tahu bahwa banyak warga Muhammadiyah yang kemudian terjun langsung di partai politik. Dan itu kita akomodir, bahkan kita dorong. Ya, tetapi jangan Muhammadiyahnya. Bahkan di awal-awal berdirinya Muhammadiyah sudah hampir menurut riwayat sejarah ketika itu Kiai Haji Agus Salim yang berbicara di forum Muktamar Muhammadiyah ketika itu masih namanya Kongres, berbicara dengan luar biasa karena memang Haji Agus Salim itu seorang orator yang luar biasa, politisi yang hebat. Beliau hampir saja menggiring Muhammadiyah ini menjadi partai politik. Semua sudah hampir menyetujui. Tapi menurut sejarah ketika itu Kiai Dahlan menolak. Ya, menolak. Bagaimanapun ketika kemudian masuk ke rancah politik praktis, itu kehidupan Muhammadiyahnya sangat mengkhawatirkan. Kita bisa melihat sekarang namanya partai politik. Ya, seperti itu. Tapi Muhammadiyah sudah lebih dari 100 tahun sampai sekarang, alhamdulillah. Tidak pernah terseret-seret dengan politik praktis, maka selamatlah Muhammadiyah ini. Ya, kita lebih ke arah memanfaatkan organisasi kita itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan gerakan politik praktis. Ya, silahkan bagi yang memang tadi bahasa saya syahwat politiknya kuat, ya monggo, nggak apa-apa bisa masuk ke partai politik. Bahkan sekarang beberapa petinggi negara kita yang itu aktivis Muhammadiyah juga banyak. Ya tidak apa-apa, itu bagian dari upaya Muhammadiyah untuk mewarnai kehidupan politik, tetapi tidak masuk menjadi partai politik. Silakan, ini menjadi kajian yang menarik setiap saat, ya kaitannya dengan Muhammadiyah dan partai politik. Tapi saya kira sudah pas lah, Muhammadiyah tetap di jalur sendiri, partai politik di jalur sendiri. Kalau kemudian Muhammadiyah masuk jalur politik menjadi partai politik, saya tidak banyak dengar, ya. Karena jelas beda langkahnya, relnya itu berbeda ya, antara partai politik dengan Muhammadiyah. Ya. Begitu Mas Zulfikar. Mbak Rosida, monggo bisa dilanjut kalau memang masih ada. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini, apakah sudah terjawab Imawan Zulfikar? Baik, dilanjutkan pertanyaan kedua, Bapak. Alhamdulillah sudah. Pertanyaan kedua dari Imawati Ihda Husnul Khotimah dari Komisariat FAI. Dengan adanya amal usaha Muhammadiyah yang merupakan media dakwah perserikatan di tengah masyarakat, bagaimana pendapat Bapak terkait dampak positif dan apakah dampak negatif dari berdirinya amal usaha tersebut? Imawati Ihda, betul ya, Ihda. Begini Mbak Ihda.
Jadi amal usaha itu adalah bagian dari media dakwah persyarikatan. Jadi dampak positifnya hampir tidak ada. Ya, sebuah organisasi misalnya melakukan sebuah kesalahan-kesalahan itu wajar lah, tapi tidak kemudian kalau kemudian berdampak besar ya enggak. Memang ini bagian dari media dakwah persyarikatan. Jadi ada namanya pendidikan, ada SD Muhammadiyah, ada SMP Muhammadiyah. Itu adalah media dakwahnya persyarikatan. Di samping kita banyak dai yang setiap saat bisa ngasih pengajian, ngasih ceramah, ya. Tetapi yang sifatnya langsung, ya, yang sifatnya action, itu ya amal usaha ini. Ya, salah satu kelebihan dari Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi gerakan. Tadi saya katakan gerakan, ya, tidak sekedar ceramah, tidak sekadar menghafal ayat Al-Quran. Menghafal iya bagus dan itu memang tuntunan. Tapi jangan sekedar dihafal saja. Lebih penting lagi dihafal dan juga diamalkan. Nah, amaliyah inilah yang kemudian bagi Muhammadiyah harus betul-betul dilaksanakan. Ya. Dari menafsirkan Al-Ma'un saja, ya Dahlan. Menafsirkan Al-Ma'un, ya. Surat Ar-Ra'aital itu, ya, bahkan dulu sering di dalam riwayat, dalam sejarah itu dikatakan geger surat Ar-Ra'aital, itu kemudian melahirkan namanya panti asuhan, namanya sekolah Muhammadiyah. Itu adalah mengaktualisasikan dari surat Al-Ma'un. Ya, itulah Muhammadiyah. Ya, maka lahirlah namanya amal usaha Muhammadiyah, yang itu bagian tidak terpisahkan dari media dakwahnya Muhammadiyah. Ya. Kalau organisasi otonom itu adalah organisasi yang berdiri sendiri tetapi masih menginduk pada Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, tetapi punya anggaran dasar sendiri, ya, punya persyarikat, punya permusyawaratannya sendiri, tapi tetap bagian dari Muhammadiyah. Ya, ada IMM, ada Pemuda Muhammadiyah, ya, dan seterusnya, itu ortom. Ya, tetapi kalau amal usaha itu memang bagian tidak bisa terpisahkan dari Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah namanya. Ya, kira-kira begitu Mbak Ida jawaban saya. Ya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi Pak dari Imawan Rashid Ridho. Saya permisi Pak, saya pernah mendengar istilah jihad konstitusi dari seorang tokoh Muhammadiyah. Apakah istilah tersebut salah satu produk Muhammadiyah atau hanya cetusan salah satu tokoh saja? Jihad konstitusi, menarik. Ini adalah bagian dari ijtihad, ya, ijtihad. Jadi ijtihad kita. Ya. Jadi karena kita ini bukan partai politik, ya, bukan partai politik, maka ada istilah konstitusi. Mestinya ini juga bisa ditindaklanjuti dengan dibawa oleh partai politik yang bisa kita mintai tolong. Maka tadi saya katakan kita tidak boleh jauh juga dari partai politik. Saudara-saudara kita, warga kita yang memang punya kapasitas ke sana, silakan didorong untuk itu. Karena nanti bisa menyalurkan apa yang menjadi kepentingan Muhammadiyah ya, secara konstitusional. Ya. Jadi apa yang Muhammadiyah sampaikan itu selalu konstitusional. Tidak boleh kemudian inkonstitusional. Kita tetap harus konstitusional. Ya. Jadi jihad konstitusi ini bagus karena memang nanti arahnya adalah untuk memberi kritik secara langsung maupun tidak langsung pada penguasa, pada pemerintah. Ya. Karena ya, pemerintah kan macam-macam ya, punya kepentingan juga yang macam-macam. Nah, Muhammadiyah juga punya kepentingan dalam dakwah. Maka kalau memang perlu ada
jihad konstitusi, ya kalau saya sepakat ini, ya monggo, asalkan juga konstitusional, ya tidak usah hingar-bingar, tidak usah teriak-teriak macam-macam, tapi yang penting sasarannya kena. Dan itulah sudah dipraktekkan sebenarnya jihad konstitusi ini juga oleh tokoh-tokoh kita dulu, ya tidak harus melalui apa kita harus dengan cara yang turun ke jalan, tidak harus, ya kalau memang dibutuhkan sekali, ya saya kira kalau Muhammadiyah secara kelembagaan memang harus pandai untuk mengatur kayak gitu. Tetapi kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak, ya apalagi anak-anak muda ini harus punya jiwa kritis yang tinggi, termasuk diantaranya melalui jihad konstitusi ini. Saya kira gitu Mas Setido. Terima kasih Mas Rosid. Terima kasih Bapak atas jawabannya, dan ada pertanyaan lagi Bapak dari Imawan Ananda dari Komisariat JP MIPA. Bagaimana tanggapan Pak Ahid terhadap warga Muhammadiyah yang kesalafian, ke FPI-an, atau warga Muhammadiyah ke NU-an, seperti itu Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ananda. Tadi di dalam materi saya sudah saya sampaikan, ya kita itu masih ada yang jadi bahasa kita masih poligami ideologi, ya. Jadi sudahlah kita sesuai dengan garis persyarikatan saja, ya. Tetapi memang yang namanya persyarikatan Muhammadiyah tidak pernah melarang seperti itu, ya. Karena harapan kita itu akan tumbuh kesadaran sendiri, ya. Kalau memang tidak cocok dengan Muhammadiyah, ya monggo, kita tidak melarang untuk kemudian toh Muhammadiyah ini organisasi, ya. Ini ibaratnya kereta saja, alat transportasi, ya, yang harus kita pahami betul. Kalau memang kita tidak cocok, ya silahkan bisa kemudian pindah saja, tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau memang mau di Muhammadiyah, ya mestinya secara ideologi ini harus kuat, ya. Tidak perlu ke salafian. Ya salafi bagus itu, ya dalam hal-hal tertentu, ya. Teman kita FPI juga bagus, tidak masalah, ya. Tetapi kalau kemudian dalam paham kita sudah ada, ya kita pakai paham-paham Muhammadiyah. Ya, kita pakai paham yang sudah diatur oleh persyarikatan. Jadi bermuhammadiyah itu, ya bahasa saya harus kafah, ya, ya harus utuh gitu. Tidak kemudian milih-milih saja, ya. Jadi kalau memang ada yang kurang sepaham dengan Muhammadiyah, tolong ajukan, tolong kemudian bisa dikritisi. Kita punya banyak forum untuk bisa berdiskusi tentang Muhammadiyah itu, ya. Tetapi jangan bawa warna-warna lain yang masuk ke Muhammadiyah. Karena itu nanti akan bisa membentuk friksi, ya. Ada Muhammadiyah versi si A, Muhammadiyah versi si B, yang sebenarnya itu tidak perlu terjadi di Muhammadiyah, ya. Karena kita mesti harus samina wa atona pada pimpinan. Forum demokrasi tetap ada, kita bisa diskusi, kita bisa membuka keran untuk berdemokrasi, ada, berdiskusi bisa, ya. Tapi kalau sudah menjadi keputusan Muhammadiyah, keputusan pimpinan, ya kita tinggal samina wa atona. Ya monggo di kalangan anak muda biasanya yang banyak punya pemikiran kayak gini, ya. Nah ini tugas dari IMM untuk meluruskan, ya, kemudian juga untuk membawa ke khitoh Muhammadiyah. Nah, ada khitoh Muhammadiyah itu, ya gitu Mas. Siapa tadi, Mbak atau Mas Ananda, ya yang terakhir. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Di sini ada mungkin berhubung waktu Bapak, sekarang sudah jam 9. Satu pertanyaan lagi, bagaimana Bapak? Silakan. Tidak masalah, monggo. Oh, okay. Ini ada pertanyaan dari Imawati Siti Harman dari Komisariat IMM BPP.
Mohon maaf, izin bertanya bagaimanakah agar bisa istiqomah atau komitmen dalam bermuhammadiyah dengan berlandaskan ideologi Muhammadiyah? Dan mohon maaf, bagaimanakah agar bisa termotivasi terus untuk berkomitmen dalam persyarikatan? Begitu. Oke, Silakan, Bapak. ya luar biasa pertanyaan terakhir ini ya sebagai gongnya. Jadi kalau bisa dilihat tadi di apa namanya eh, PowerPoint saya barangkali bisa ini solusi yang terakhir tadi ya bisa dibaca ulang di situ ya. Jadi kita harus lebih banyak mengevaluasi diri, baik evaluasi diri maupun evaluasi organisasi. Kemudian harus lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan, apalagi anak muda. Lebih sering berkumpul. Kemudian juga Baitul Arkom, ini juga penting untuk selalu kita bahasa saya tadi, baterai itu kalau tidak sering dicas juga nanti dayanya akan hilang. Maka harus sering dicas. Sering mengadakan kegiatan pertemuan dalam bentuk kajian-kajian ilmiah, kajian keagamaan. Ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan. Ya. Silaturahim. Insya Allah dengan kita sering ketemu, kita mengadakan kajian bersama, kita ada kegiatan bersama. Ya. Kemudian juga itu adalah bagian dari memotivasi ideologi kita. Bagian dari kita ngecas ideologi kita. Ya. Jadi tidak usah ragu-ragu lah kalau ada kegiatan ikuti saja. Karena semakin kalian lebih sering mengadakan kegiatan, semakin sering bertemu, itu mesti akan semakin kuat. Ya. Tetapi kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah merasakan bareng-bareng kegiatan, ya itu akan melemahkan kita semua. Maka silahkan para pimpinan di sini, ya, baik di tingkat apa namanya yang paling rendah, tingkat cabang, tingkat daerah, bahkan mungkin sampai tingkat pusat. Para pimpinannya terutama harus selalu seperti ini, ya. Ada evaluasi, pertemuan bersama, kegiatan bersama, ya. Kemudian juga sifat-sifatnya yang kegiatan yang berkumpul. Anak muda saya kira ini paling pas ini, ya. Lebih sering silaturahim. Kita ketemu, karena saya yakin ketika ketemu, ketika kita ada rapat bersama, maka disitulah akan muncul ide-ide cerdas. Ide-ide yang bisa kita akomodir untuk kegiatan memajukan organisasi kita, juga untuk lebih memantapkan kita. Kita lebih yakin bahwa ketika milih IMM itu tidak keliru. Ya, ketika menjadi anggota bagian dari IMM itu tidak salah, karena insya Allah itu akan bermanfaat. Ya, meskipun saya katakan, ya saya juga sejak muda senang organisasi, manfaat organisasi itu tidak saat itu bisa jadi. Atau bahkan saya katakan 90% ketika muda itu berorganisasi, manfaatnya adalah ketika sudah hidup sesungguhnya di masyarakat. Jadi manfaat yang Anda peroleh saat ini itu paling hanya ya 10-20%. Tetapi manfaat sesungguhnya ketika kalian nanti sudah lulus, barangkali sudah masuk dunia kerja, sudah masuk kehidupan dunia yang senyatanya sudah berumah tangga, sudah bermasyarakat, baru itu akan merasakan, oh ternyata ini manfaat dari ada di IMM. Ya, bisa bermuhammadiyah dengan baik, bisa bermanfaat di masyarakat dan seterusnya. Saya kira itu Mbak Siti, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Rosida. Terima kasih Bapak atas jawabannya dan kepada peserta yang bertanya, mohon maaf apabila ada yang belum bertanya. Dan selanjutnya, sebelum kita menutup agenda pada malam hari ini, saya mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan closing statement yang dapat memberikan semangat untuk kader-kader penerus Muhammadiyah. Di akhir pertemuan malam hari ini, sebelum saya lupa, pimpinan daerah Muhammadiyah punya fasilitas Zoom, Mbak Rosida. Bisa dimanfaatkan
nanti komunikasi dengan sekretariat PDM. Ya, mau menggunakan misalnya untuk rapat atau mungkin untuk pertemuan-pertemuan semacam ini, PDM ada fasilitasnya. Ya, dan itu gratis. Nanti yang nanggung nanti PDM. Ya, silahkan dimanfaatkan, asalkan menyampaikan dulu jauh hari sebelumnya ke sekretariat PDM. Nanti biar diatur waktunya, karena yang menggunakan banyak. PDM sendiri juga majelis lembaga juga menggunakan untuk rapat dan sebagainya, bahkan Aisyah juga menggunakan. Nah, silahkan kalau mau memanfaatkan dikomunikasikan dengan sekretariat. Ini sebelum saya lupa. Kemudian terkait dengan anak-anak di IMM, ya, kalian adalah harapan kami. Kalian adalah harapan persyarikatan ke depan. Ya, kami ini sudah usia asar lah gitu ya. Kira-kira sebentar lagi maghrib itu. Nah, kalian harus punya semangat yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, tetap harus bisa menggerakkan roda persyarikatan, roda organisasi. Jadi, pandemi COVID-19 jangan kemudian melemahkan semangat. Tapi malah sebaiknya, sebagai angkatan muda, anak muda harus lebih bersemangat, bisa mensiasati kondisi ini. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa. Ya, harapan saya, tetap semangat untuk berorganisasi, tetap semangat untuk ber-IMM, dan kamu sekalian menjadi harapan-harapan kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Fastabil khairat, nasrul minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramu. Ya? Iya. Oh, bisa apa lagi? Oh iya, wis iku kok ramu iki piye? Oh. Si ngomong gue. Wis ditutup ya, Di. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi saya penjet tidak aktif. Kepada teman-teman setelah ini dapat mengisi post test di grup diskusi tersebut. Sampai jumpa kawan-kawan semuanya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.